kemudian nanti ada larutan di sini, gitu kan? Oke. Yang mau videokan boleh. Videonya jangan videoin bapak ya. Nah, ini adalah elektroda. Ingat ya tadi apa? Yang katoda yang mana? Yang hitam. Yang hitam udah gimana? Semuanya hitam. Oh enggak, ini bapak ciriin merah nih. Ini ujung merah nih. Berarti ini anoda apa katoda? Anoda. Katoda. Kan katoda negatif, anoda positif. Berarti yang hitam ini negatif nih, ya kan? Baik. Ini adalah indikator fenolftalin. Waktu kelas 11 kita pernah belajar, gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu ya. Kayak Mbak Karno. Baik. Ini adalah larutan KI. Sekali lagi zat kimia tidak boleh dicoba dengan indera perasa. Harus dengan alat. Oke. Asin juga enggak. Yang jelas mabuk aja. Makanya ini Bapak jauhin kalau itu ya. Takut Bapak juga lupa. Ya kan? Baik ya. Nah, sekarang Bapak celupan ini ke sini ya. Jadi ini namanya elektroda. Ada katoda, ada anoda. Baik, pensilnya sengaja Bapak ujung-ujungnya itu dihubungkan ke kabel. Ini pun diraut ya. Sudah terjadi apa? Belum. Jangan bohong ya. Karena mau menghibur Bapak katanya udah Pak. Orang belum diapa-apain, ya kan? Baik, nah ini kita sudah celupkan ke dalam larutan KI. Elektrodanya menggunakan C, areng, ya kan? Inert apa enggak dia? Inert kan? Baik ya. Nah baik. Sekarang ini kita hubungkan. Ini positif berarti ke sini positif. Sudah jadi apa? Belum separuh ya. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baterainya belum habis ini berarti oke. Bisa kamu lihat apa yang terjadi? Blubuk lagi Pak ya. Baik, perhatikan. Apakah di kedua pensil ini sama? Tidak. Karakternya? Beda ya. Baik, diamati ya. Yang mana yang ada blubuk-blubuk? Yang kanan. Yang merah apa yang hitam? Yang hitam. Tadi hitam itu negatif. Berarti dia apa? Katoda. Kok warnanya kuning? Terus yang ada blubuk-blubuk, yang ada perubahan warna ada? Ada. Gimana kan dia? Apakah ini karena pensilnya luntur? Bukan ya? Bukan. Ini bukan karena pensil luntur, teman-teman. Nanti kita akan lihat. Biarin penasaran. Ya kan? Jadi amati dulu ya. Beda reaksinya beda ya. Di satu wadah tapi beda reaksi. Inilah yang disebut dengan dari listrik menghasilkan zat kimia baru. Contohnya misalnya ada warna yang seperti pensil luntur, ada blubuk-blubuk tadi kata temennya gitu kan. Padahal kan harusnya enggak, dia kan larutan biasa. Oke ya, sip. Sekarang kita teteskan fenolftalin. Yang warna favoritnya nanti jangan heboh. Wow. Wow, apa belum ada apa-apa. Itu udah ada warnanya Pak. Nah ini keduanya Bapak teteskan ya. Wow. Oke, Jadi sip. ungu bagus. Ya, apakah ada perubahan yang sama? Ada. Bro, lihat bro. Udah kelihatan? Tadi Bapak tetesin di kedua tempat nggak? Ya. Apakah sama keduanya sifatnya? Beda. Kok bisa? Ini bukan sulap pasir ya. Tuh ya. Jadi di sini masih ada gelembung. Kemudian di sini warnanya apa ini? Pink. Mau apa pink sih? Merah. Ungu nggak sih itu? Merah ya. Nah kalau di sini apa yang terjadi? Nih, Kuning. kuning nih, lihat. Dia seperti pensil luntur, ya kan ya? Baik. Apa? Sekarang kita analisa dari sisi reaksinya. Biarkan itu. Mana spidolnya? Aduh. Baik. Baik, di katoda, apakah K plus bereaksi? Ingat, K itu golongan berapa? 1. Terlarang nggak? Maka yang bereaksi air. Ya kan? Reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 dalam bentuk gas ditambah 2 OH. So,
I want to ask you. Yang belubuk-belubuk itu apa berarti? Ah, ini nih, gas hidrogen, teman-teman. Oh. Jadi itu tuh gas hidrogen. Kalau jumlahnya banyak, kita korek api di atas begini bisa kebakar. Iya kan? Jangan kebakaran. Karena itu tidak banyak jumlahnya. Jadi dia bisa membesarkan korek api, gitu kan? Oke, jadi ada belubuk-belubuknya gas hidrogen. Ada di mana? Di sini ya? Iya. Ini yang kabel hitam itu apa tadi? Katoda. Katoda apa anoda? Katoda negatif. Yang itu kan negatif kan? Iya. Benar nggak ini? Betul negatif. Katoda negatif, terjadi peristiwa reduksi adanya hidrogen, ya kan? Terus warna pinknya atau merahnya dari mana, Pak? Dari sini. Masih ingat nggak kelas 11? Ada asam dan basa. Apa cirinya asam? Kata Arrhenius itu ada ion H+. Kalau basa? OH. Kalau basa ditetesin fenolftalin parutan PP, maka dia akan berwarna pink. Nah, itu. Jadi yang di katoda itu kenapa warna pink? Karena ada ion bersifat basa. Gitu ya? Paham? Kalau di anoda ada belubuk-belubuk nggak? Enggak. Mana yang anoda? Ini kan? Iya. Ya, reaksinya berarti imin menjadi I2 tambah 2 elektron. Nah, apa ini I2? Iodin. Iodin. Mirip nggak dengan betadin? Iya. Nah, Oh, itu iya. adalah zat aktif betadin, teman-teman. Jadi I2. Jadi bukan karena pensilnya luntur. Itu memang dihasilkan zat I2 yang berasal dari Ki, gitu ya. Nah, dari sini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Elektrolisis itu menghasilkan zat kimia baru karena adanya arus listrik. Harusnya dia cuma ada ion K+ dan imin doang. Tidak ada H2, tidak ada basa, tidak ada I2 gitu kan. Nah, itulah cirinya reaksi elektrolisis. Tepuk tangan untuk Bapak. Kali-kali tepuk tangan ini kan mau ya. Good ya? Udah? Pertanyaannya Pak, kalau terus-terusan apakah ini akan bersatu warna pinknya? Menurut logika kita akan bersatu nggak? Enggak. Iya apa enggak? Enggak. Yakin? Nah, gitu. Jadi ini nanti pink akan nyerang ke sini nih. Yang ini coklat ke sini gitu. Ya. Akan atau iya? Tidak atau akan? Iya. Jadi akan bersatu. Secara teori, dua zat ini akan selalu berbeda. Kecuali kalau listriknya dicopot. Kalau listriknya dicopot, barulah mereka berdasarkan massa jenis dan sebagainya bisa bersatu. Meskipun waktunya lama, gitu ya. Nggak bisa langsung. Kita copotin langsung berubah semuanya. Tolong paicin kacamata gue. Ya kan? Ini. Kita diminta menunggu untuk 1 tahun. Sebelahnya juga, sebelahnya. Ya, oke, baik ya. Jadi ini adalah Kemajuan. contoh reaksi elektrolisis pada larutan Ki. Paham ya? Yang Bapak bayangkan kalau nanti kamu jadi pengusaha kimia, Pin, ini gas tadi kan gas hidrogen, bubuk-bubuk. Jangan dianggap ini gas oksigen, ya kan? Nanti ini ditampung nih, set, dijual ke orang yang lagi di ICU, ya kan? Bayangkan, Pak, ini kan belum gas, gasnya gas oksigen loh Pak, padahal ternyata gas hidrogen. Yang ada malah megap-megap mati. Bisa nggak kita bikin oksigen dari reaksi ini? Bisa. Caranya gimana? Gitu. Zatnya jangan Ki. Zatnya yang mana? Yang di anodanya bisa menghasilkan reaksi H2O. Ingat nggak? Kan yang di anoda yang H2O itu akan menghasilkan O2, ya kan? Tambah 4 H+, tambah 4 elektron. Nah, ini oksigen. Gitu. Jadi nanti kalau menjadi pengusaha oksigen jangan salah orang hidrogen mau dikasih, ya kan? Paham ya? Kok Bapak jadi gerak begini ya? Banyak kuat yang ditarik panas. Nah, ini oksigen. Harusnya zat yang direaksikannya itu bukan ini. Misalnya MgSO4, bisa nih. Tapi elektrodanya pakai karbon. Pegel lah. Ya. Udahnya apa? Udah. Sementara gitu capek. Satu lagi. Kita akan masuk ke penyepuhan logam. Ada yang punya emas?
Ada yang mau jadi percobaan? Mas Raja dulu, Mas Raja. Raja nih, Mas Raja. Terlihat. Grafit, karbon, areng itu sama ya, sama-sama C gitu kan? Oke, baik. Oke, sekarang kita balik. Ini udah Bapak copot ya. Tuh pensilnya nggak luntur sebetulnya. Itu karena reaksi kimia aja. Kayu itu gatel. Baik, sekarang akan Bapak coba dengan larutan ini. Apa ini? Seperti air aki ya? Ini air aki, ini larutannya CuSO4, tembaga sulfat. Ada yang punya tisu nggak? Bapak gerah banget sih. Kipas ngadepin mari apa kipas? Artisnya jadi kepanasan nih. Suasana kelas guys. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan menyepuh logam, ya. Nah, jadi ini adalah tembaga nih, tembaga. Ini yang kayak gini warna tembaga ya. Baik, kita akan gunakan nanti menyepuh si klip ini menjadi warna tembaga. Bayangkan kalau misalnya di sini emas, larutannya juga emas, maka ini akan berubah jadi emas. Seperti emas. Karena kan dilapisi doang, ya kan? Makanya yang seneng nge-chrome pelek motor, itu prosesnya kayak gini nih nanti. Bukan dipilok, tapi di chrome, ya kan? Dimasukkan ke dalam zat kimia, ya. Oke. Kita akan coba. Siap? Ini mah mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kita harus sabar untuk menunggu sampai pulang ya. Ya, enggak ya. Oke, Bapak hubungkan yang positif tetap ke positif. Nah, celupin. Terjadi apa? Belum. Sabar. Nah, ini satunya kita celupkan juga. Ya. Ini prosesnya tidak secepat yang tadi. Bapak bilang tadi membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Nah, kita tunggu lah ya, sabar ya. Belum. Baik. Oke, nah tembaga sulfat ini teman-teman, ini air aki itu sulfat juga ya. Baik, tadi warna awalnya ini apa? Putih ya? Putih ya. Harus berhasil, kalau nggak berhasil Bapak malu. Tapi guru mah bisa ngelesnya. Ini terjadi kesalahan. Tapi mudah-mudahan enggak. Oke, kita lihat dulu karena dia butuh arus yang besar. Arus yang besar ya. Butuh arus yang besar. Baik. Apa wow? Bawahnya sudah belum? Yang lain sudah lihat nggak? Progresnya? Ya. Itu loh warnanya udah berubah sama. Lihat ya. Warnanya akan menyerupai warna apa nanti? Warna tembaga. Ya, baik. Kita angkat dulu dah. Kalau kayak mancing mah diangkat, no, lihat. Nih, tuh. Iya kan? Bayangkan arusnya lebih kuat, waktunya lebih lama, maka ini berlaku hukum Faraday. Berapa banyak logam tembaga yang nempel di sini dihitung berdasarkan hukum Faraday yang nanti kita pelajari, ya kan? Nah, ini biarkan aja biar kesepuh semua. Bayangkan kalau ini adalah pelek motor yang lagi di chrome. Berarti larutannya harus CR, logamnya pun bukan tembaga tapi CR, ya kan? Ini peleknya, celupin. Gitu ya. Kita tunggu setahun yang akan datang. Oke? Prinsip penyepuhan seperti ini. Nanti kita kembali lagi ke tempat, kita akan masuk ke hukum Faraday, ya. Berapa banyak yang nempel tergantung berapa besar arus, berapa lama waktunya, gitu ya. Kamu pernah nggak lebaran nyuci emas? Ya. Belum ya? Kan emas itu bukan berkarat ya, tapi kusam. Biar kinclong lagi, prosesnya mirip kayak gini. Perhatikan teman-teman. Prosesnya mirip kayak gini, ditempatkannya di posisi tembaga. Larutannya larutan emas, ininya emas kamu nih, yang tembaga. Lihat, ini sebetulnya awalnya butek loh, tapi sekarang jadi kinclong. Karena kotorannya sebagian terbuang, nempel ke sini. Nah, ke sini. Paham nggak? Bayangkan kalau ini adalah emas yang kusam, prosesnya itu ditempelkan ke sini, yang karat-karatnya itu, ya kan? Nah, jadi berarti kamu sudah mengetahui proses penyepuhan logam. Oke? Kimia itu bukan teori, kimia itu fakta.
Namun sayangnya kita waktunya tidak banyak untuk praktik ya. Ya, kita aplaus untuk kita semua. Nanti boleh kembali ke tempat. Ya. Jadi nanti baru kita belajar biasanya. Neng, ini klipnya Neng. Kita tunggu lah sampai akhir bulan, kayaknya udah kuning semua tuh. Siapa?